Capek guys, istirahat sejenak. Kira-kira gimana ya guys, diterima nggak nih sama Atta? Like. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Like. Tombol merah. Support terus channel ini, Adikoto Official. Jangan lupa di like, di komen, di share, semuanya supaya tahu. Di share, di like. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Tuh guys, kita istirahat sejenak, dimana waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 10 menit. Karena adanya lupis yang sengaja kita bawa buat persiapan isi perut. Saat ini kita baru sampai di pertigaan radio dalam dari pertigaan Ajinawi. Asli guys, demi Atta Halilintar, semoga saya tetap kuat mengantarkan ke tempatnya meski dari jam 7 pagi dan sekarang sudah hampir jam 1. Semoga saya tetap semangat dan kuat. Ikuti terus guys bagaimana cerita yang akan terjadi. Berteduh sebentar guys, hujan. Guys, meski gerimis kita tetap jalan guys ya, karena mau gimana lagi. Semangat. Kayak udah gak kuat itu gue guys. Luar biasa tapi bismillah, ikuti terus. Capek guys, istirahat sejenak. Kira-kira gimana ya guys, diterima nggak nih sama Atta? Tapi ya udahlah, gimana pun juga
Atta mau terima atau enggak, yang pasti insya Allah niat dan segala niat insya Allah semua. Amin. Oke guys, kita sudah sampai di rumah Atta Halilintar. Namun Atta Halilintar sedang keluar dari rumahnya. Ya, saya pun niatnya hanya itu aja, mengantarkan kado dan berjalan kaki istri dan anak-anak. Semua itu saya hanya bisa berserah diri kepada Allah. Apapun yang akan terjadi, apakah Atta menerima atau tidak, saya pun nggak tahu. Tapi yang pasti barang sudah diterima sama orang yang ada di rumahnya Atta Halilintar. Ya, begitu aja guys yang bisa saya sampaikan. Saya, istri dan anak-anak puas sekali karena niatnya sudah sampai ke rumahnya untuk mengantarkan kado pernikahan Atta dan Aurel. Semoga Atta dan Aurel dijadikan jodoh atau pasangan yang diberkahi dan diridai Allah. Saya Adi Koto serta istri dan anak-anak doakan beliau semoga selalu Allah berkahi, kedua orang tuanya Allah sehatkan, dan adik-adiknya selalu diberikan kebaikan dan kesehatan. Oke guys, saya dan keluarga sudah sampai rumah. Rasanya nih kaki apa ya, kalau bahasa orang sini kepal kali ya. Tapi kalau saya ngerasain kayak copot gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang seperti ini buat saya udah biasa guys. Mungkin buat gas-gas juga udah biasa juga. Alhamdulillah, apa yang sudah saya niatkan, apa yang sudah saya lakukan, semuanya sudah terlaksanakan. Mungkin saya tetap berbaik sangka. Saya pun senang meski saya sampai rumahnya Atta itu dimana saya tidak bertemu dengan beliau. Nah, tidak bertemu itu saya hanya mendapatkan kabar dari orang yang ada di rumahnya itu, kalau nggak salah yang bernama Tisna, kalau nggak salah ya. Dia sering juga kok yang ada di YouTube sama Atta, asistennya mungkin kali ya, dan sama ada beberapa orang dan sama sapamnya. Sengaja tidak saya video di depan pagar atau di depan rumahnya. Bagaimanapun juga saya pun menjaga kode etik
atau bagaimanalah artinya, intinya saya sudah sampai rumahnya dia yang menerima hadiah itu adalah orang yang ada di rumahnya. Dan apakah yang saya dapat dari apa yang sudah saya serahkan kepada Atta, saya pun tidak berharap sama sekali dari seorang Attanya. Namun yang palingan saya berharap itu apa ya? Mungkin sangat manusiawi lah, mungkin seperti apa ya? Meski tidak ada, saya berharap sedikit pun minimal mendengar dia berucapan terima kasih aja, buat saya sudah merasakan suatu hal yang berharga sekali ya. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, mungkin semua apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Dan dimana waktu saya pas pamit, dan sebelum pamitnya juga pun nomor saya sempat diminta juga sama asistennya, dan saya juga difoto juga sama saya sekeluarga dan kotak hadiah itu. Setelah itu saya pulang, dan habis itu di perjalanan saya nge-WA-nya nomornya Atta Halilintar, karena saya punya nomor kontaknya, dan saya dapat juga dari salah satu teman saya, dan teman saya itu adalah temannya Atta juga. Setelah saya ngechat atau nge-WA si Atta, masuk. Pada saat itu dia online kontaknya, dan setelah saya sampai rumah, saya cek ulang, kayaknya diblokir. Sepertinya diblokir. Jadi mungkin gas-gas bisa menilai, dan saya pun tidak perlu dan tidak penting lah apakah orang itu aslinya seperti apa. Cuman dialah yang tahu, dan Allah yang Maha tahu. Pastinya kembali lagi kepada saya hanya mengantarkan apa yang saya antarkan itu adalah dimana memang dia pernah menolong saya lah. Artinya dimana waktu itu tanggal 5 bulan April 2020 itu memang dia pernah mengirimkan paket berbentuk sajian atau makanan lah ya, bisa dikatakan seperti sembako. Banyak dia mengirimkan. Jadi saya hanya di sini apa ya, ingatlah buat saya dan keluarga saya juga ingat, karena itu menjadikan suatu kenangan buat kita. Dan petikan hikmah yang apa saya dapat dari cerita saya dengan Atta ini, baiknya yang saya ambil adalah jika saya kalau mau bermimpi jadi orang kaya, rasanya sangat takut, dan saya tidak pernah bermimpi jadi orang kaya. Takutnya tuh buat saya dunia itu adalah hina, fitnah, dan tidak ada yang bisa dan sanggup menjalani dengan kekayaan itu sendiri. Karena bagi saya, apalah arti sebuah kaya kalau pada saatnya kita lupa dengan segalanya. Padahal sebenarnya guys, sebelum saya nyampe di rumah Atta pun, saya singgah tuh capek banget. Dan saya suka bertanya sama orang-orang di tengah jalan, di pinggir jalan, orang Gojek, pedagang.
termasuk kalau nggak salah supir dan orang-orang perkantoran juga lah, ada juga yang waktu pada saat itu mungkin orang-orang yang pulang kerja kantor ya, karena waktu itu saya berjalan, saya, istri, dan anak-anak itu dari jam 7 pagi. Nah, sampai rumahnya jam setengah 4. Nah, jadi saya bertanya sama orang-orang setiap saya berhenti itu, Om, Bu, Pak, ya kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya buat, apa yang saya kerjain ini, dan kita ini berjalan kaki dari rumah dan menuju ke rumah Atta ini, apakah menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu lebay? Apa menurut Bapak? Ya pokoknya saya pengen berharap jawaban itu menjadikan penyemangat buat saya. Pada akhirnya setiap jawaban itu senang. Semua jawaban yang saya terima senang. Semoga orang-orang yang sudah selalu saya bertanya di pinggir jalan, tontonan video ini beliau melihat dan beliau juga yang bisa menilai sendirinya. Karena jawaban orang-orang itu semua adalah, jika saya yang jadi Atta Halilintar, Bapak berjalan kaki dan mengantarkan suatu hadiah, rasanya saya tidak mungkin melihat bentuk hadiahnya. Tapi saya sebagai Atta Halilintar katanya, saya bangga, saya terharu, karena bagaimanapun juga ada orang yang dimana dia berjalan kaki, ya kan? Dia berjalan kaki sekeluarga, begitu jauhnya itu dari Mampang ke Pondok Indah. Nah, mungkin suatu apa ya, mungkin kebanggaan lah buat saya. Itu jawaban dari orang-orang yang dimana setiap saya bertanya, katanya bangga sekali lah ada kedatangan saya katanya. Namun ya sudahlah, saya tetap semangat, tidak ada pernah lelah, tidak ada pernah nyerah, karena apa yang saya lakukan ini ya seperti apa juga yang sudah saya upload dari video awal dan video seterusnya dan sampai sekarang. Gas mau percaya atau tidak, buat saya nggak peduli. Saya adalah Adikoto. Saya adalah seorang manusia, dan saya adalah seorang manusia yang tiap hari terus haus dengan belajar. Dan saya juga membuat dari konten-konten ini semua adalah terutama untuk diri saya, dimana gas mau mengambil dari petikan hikmah cerita konten ini atau tidak pun buat saya tidak masalah. Tapi saya yakinnya hanya kepada Allah, bahwa suatu saat misi, niat, dan impian saya, apa yang saya sudah terangkan lewat konten ini di keseharian saya yakin sebentar lagi Allah akan membuktikan kepada dunia. Karena apapun semuanya adalah tergantung dari niat. Apalagi Allah suka yang baik-baik. Mustahil sepertinya kalau Allah menghalangi seorang hambanya yang berbuat di dalam jalan kebaikan. Nah, satu hal yang gas harus ingat ya, saya sudah punya istri, seperti yang sudah dilihat. Saya juga sudah punya anak, ya kan? Nah, dulu kalau gas mau tahu, saya itu bertemu dengan
istri saya atau jodoh saya adalah istri saya yang sekarang ini, itu nggak gampang, gas. Nggak gampang. Gas bisa ambil ya nih. Mungkin waktu saya ketemu istri saya itu pas kejadiannya apa ya, mungkin seperti memetik buah yang kita melihat, waduh enak sekali tinggal petik gitu ya. Ya memang kejadiannya pada saat itu begitu. Artinya pada saat saya ke rumah istri saya nggak mengenal saya dan saya tidak mengenal istri saya. Dan saya cuman 2 dialog. Assalamualaikum, dan saya bilang, bersediakah kamu menjadi istri saya? Dan pada saat itu yang terjadi, dia menerima saya menjadi istri saya. Itu jawabannya. 11 tahun yang lalu itu, guys. Tapi gas harus tahu, sebelum saya bertemu istri saya itu adalah saya hampir 60 totalnya perempuan yang saya hampiri. Nah, macam-macamnya banyak, yang saya dihina, yang saya dicaci, diludahin bahkan. Bahkan saya diponisnya. Siapa yang mau sama kamu? Jelek, hidup, krempeng, kurus, apalah, macam-macam lah. Nah, jadi dengan pengalaman saya, salah satu saya waktu berikhtiar, berusaha, berdoa, saya tetap semangat. Tetap semangat. Karena saya yakini sama Allah. Saya nggak percaya sama manusia. Nah, tapi saya selalu berusaha, kalau saya selalu berusaha berbaik sangka. Saya percaya kepada Allah. Pada akhirnya, yang seperti gas lihat, nah itu istri saya, gimana? Itu anak saya, ya kan? Meskipun saya ini sejelek Aliando dan dicaci orang dan dihina orang seperti Vino Bastian, seperti apalah, seperti Adrian Maulana lah, seperti apa? Nah, buat saya nggak penting. Saya yakin rezeki, jodoh, maut itu hanya ada di rahasia Allah, dan itu semua atas kehendak Allah. Semua nggak ada. Tidak ada jaminannya kalau Allah tidak menghendaki dan tidak Allah mengizinkannya. Nah, singkat cerita dari video di mana cerita dari saya sekeluarga nekat berjalan ke rumah Atta Halilintar ini penuh hikmahnya, penuh ilmunya, dan mungkin gas bisa juga mengambil petikan ilmu dan hikmahnya buat dan bagi yang mau mengambil ilmunya. Nah, saya ke depannya tetap terus semangat, di mana saya seorang adik Koto merasa yakin akan sebentar lagi apa yang saya inginkan itu akan Allah buktikan di dunia ini. Karena di mana niat saya dari apa yang saya usahakan ini hanya untuk di jalan Allah. Percaya atau tidak, buat saya nggak penting. Nah, kalau mau yang mengambil cerita dari apa yang saya jalani ini, ambillah. Semuanya dalam sisi baik. Tidak ada yang tidak sisi baik. Oke guys, begitulah akhir yang ceritanya. Nah, pas saya cek lagi kontak saya terakhirnya hari ini, WA-nya Atta Halilintar ke, sepertinya saya memang benar-benar diblokir. Nah, jadi pokoknya ya sudah, mudah-mudahan, saya juga berharap Atta Halilintar yang menonton. Dan saya sebenarnya buat apa ya, gak ada yang saya harus ketemu sama dia, sama Atta juga paling itu aja, mau ngomong, berucap terima kasih, itu aja kok. Itu yang saya bawa. Itu juga mungkin tidak uang 1 miliar kali guys ya, karena yang saya lihat di postingan dia uang 1 miliar dia posting. Nah,
apalah hadiah apapun yang dari orang-orang yang satu lettingan dengannya dia posting. Tapi mungkin karena kue lopis yang kita buat itu tidak ada harganya mungkin ya. Mungkin tidak ada harganya. Tapi ingat, sebiji pasir atau sebiji zarah pun kamu pandai mensyukurinya, kamu berucap terima kasih dan bersyukur kepada Allah dan kepada orang yang sudah bersusah payah atas ikhtiar seseorang itu karena niatnya, bukan karena barangnya, niatnya. Belum tentu 1 miliar yang kalian terima atau yang kamu terima itu menjadi suatu keberkahan, malah menjadikan bala. Dan mungkin di balik kado-kado yang kalian terima itu ada sesuatu yang kalian tidak tahu. Cukup dari saya, sekian dari saya. Saya sekeluarga berterima kasih. Dan jika video ini menjadikan suatu kebaikan dan menjadikan bermanfaat, boleh di-share, boleh di-komen juga, boleh di-subscribe juga kalau mau yang bersedia atau tidak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya.